Sahabat semuanya, hari ini kita ditemanin sama Mbak Manda. eh Mungkin banyak teman-teman yang masih penasaran ya tentang blueprint jiwa. Mbak Manda kemarin juga sudah menerima laporan blueprint jiwa bahkan yang premium dari Ngaji Roso. Nah, kita pengen sedikit diskusi Mbak Manda. Kalau di Blueprint Jiwa itu kan aku melihatnya, nanti nggak tahu perspektifnya Mbak Manda seperti apa ya, tapi kalau bagiku sendiri gitu, kalau kita tuh mau semacam kayak bangun rumah gitu kan, sebelum tukang tuh mulai kerja kan mesti ada blueprintnya terlebih dahulu gitu. Gambar arsitek yang nentuin di mana kamar tidur, dapur, tinggi rendahnya atap gitu kan. Nah, Mhm. kayaknya hidup itu juga setelah aku mendalami tentang blueprint jiwa gitu, kayak hidup tuh juga ada blueprintnya gitu loh. Dan itu tidak sekedar aku gitu, tapi ribuan teman-teman yang sudah order blueprint jiwa ini mengatakan hal yang sama. Kok bisa ya? Kok bisa sepresisi ini gitu. Nah, pertama aku pengen dengar dulu komentar Mbak Manda terkait dengan blueprint jiwa yang sudah diterima. eh Bagaimana dirimu jadi melihat kehidupan? Oh ternyata kok bisa ya kayak gini itu tuh gimana? Aku pengen dengar dulu itu. Sebelum nanti kita akan coba bacakan layar-layarnya apa saja biar teman-teman nggak penasaran, Manda. Oke, oke. Silakan. Iya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hendra dan Ngaji Roso. Em, ya, yang cukup menarik tentang blueprint jiwa, saya kemarin sempat dibacakan sama Mas Habib waktu Mas Habib dan tim ke rumah. Ternyata ada lagi yang lebih utuh ya, yang lebih kompleks, yang lebih komprehensif gitu. Saya baru dikirimi juga beberapa hari yang lalu dan kaget sekali loh, ternyata kok untuk saya pribadi tentu ya, itu kok, relate sekali gitu, mirip sekali dengan diri saya sendiri. Saya seperti membaca diri saya sendiri di sebuah kertas gitu. Ketika saya membaca itu sebenarnya, itu menguatkan kecurigaan saya kalau memang, hidup masing-masing orang itu, ada apa ya, ada takarannya sendiri-sendiri atau ada misinya sendiri-sendiri yang masing orang tuh nggak sama gitu. Maka dari itulah semakin menguatkan keyakinan dan juga makin memantapkan cara berpikir untuk menjalani hidup itu se-playful mungkin, apa ya, sehidup mungkin. Karena ternyata seperti apa yang dibilang Mas Hendra tadi, cetakan hidup sebenarnya, cetakan dasar hidup manusia masing-masing itu sudah apa ya, sudah, kalau misalkan pakai kata yang tepat tuh apa ya, saya juga kurang tepat mengungkapkannya. Mungkin cetakannya atau yang tadi yang dibilang Mas Hendra tuh blueprintnya tuh memang memang sudah ada gitu. Sudah tersedia gitu loh benih-benihnya dan segala macam kecenderungannya. Nah, itu sebenarnya nyambung sekali dengan disiplin yang saya pelajari selama ini, yang saya dalami, yang saya tekunin, yaitu tentang sufistik ya, tasawuf, yang mana guru saya bilang kalau hidup tuh ya kita cuma ngelampahi aja, cuma melakukan aja. Itu juga yang saya selalu santumkan di bio saya kalau derek ke kersanding ingkang kagungan kerso itu maksudnya cuma ngikuti yang punya kehendak gitu, yang memang sumbernya kehendak itu apa ya, kita cuma ngikutin itu aja. Sebenarnya pembacaan blueprint atau perumusan blueprint dari informasi pribadi itu sama salah satu bukti kalau ya hidup tuh ternyata cuma permainan aja sih, kita layaknya wayang yang memainkan peran masing-masing begitu. Apakah membuat saya semakin menikmati hidup? Tentu iya. Dan yang kedua juga tidak terlalu ngoyo sekali dan tidak terlalu banyak khawatir atau banyak membandingkan diri dengan orang lain juga iya, karena manfaatnya banyak sekali. Salah satunya kan
karena di situ ternyata ada petanya, yaitu ada blueprint yang dicantumkan, kecenderungan-kecenderungan, terus pembawaan, terus cara berpikir, terus apa sih? Mungkin dalam tanda kutip prediksi ya yang memang cocok untuk kita. Jadi lebih meyakinkan saya dengan jalan yang saya pilih. Jadi saya juga semakin sedikit membandingkan diri dengan orang lain, juga akhirnya kekhawatiran dalam diri juga semakin berkurang, semakin mantap menentukan langkah. Oh, ini memang langkah yang tepat untuk saya dan memang sesuai banget dengan blueprint saya. Jadi jalannya pun lebih indah, lebih nikmat dan lebih membahagiakan gitu sih, Mas Hendra. Oke. Sedikit kilasannya. Mm-mm. Iya Mbak Kalau Manda. secara manfaatnya, ya. Jadi memang aku tuh yang proses untuk bikin blueprint jiwa premium itu jam sampai jam 3 dini hari deh kayaknya. Sampai nangis deh aku ngebacanya gitu. Ya Allah, kok bisa sebegininya gitu. Aduh. Dan tiap halaman tuh selalu aku dalami lah ya. Di situ kan ada 8 halaman, 8 bab lah ya. 46 halaman PDF lah kalau kalau yang premium itu gitu. Nanti kita akan coba spill ke teman-teman biar nggak penasaran gitu. Jadi blueprint jiwa itu adalah cetak biru atau peta asli dari jiwa kita, teman-teman. Ada semacam kayak kontrak kelahiran, kontrak hidup gitu juga, kontrak jiwa gitu ya. Terus isinya tuh ya potensi terdalamnya teman-teman, pelajaran yang harus dipelajari, misi yang dibawa. Nanti nanti kita akan coba breakdown satu-satu. Tapi yang jelas, apapun blueprint jiwa yang teman-teman terima, teman-teman mau baik, mau buruk, semuanya tuh bisa diubah menurutku dengan tabungan kebaikan atau karma baik sih. Jadi yang terpenting adalah yang sekarang ini gitu. Kalau misalnya pengen hasilnya lebih bagus ya, karma baiknya harus ditambah gitu. Jadi tidak terus kemudian melulu seperti itu gitu maksudnya gitu. Kita punya free will untuk mengubahnya dengan kebaikan-kebaikan gitu. Maksudnya Dan nggak harga mati kan, Mas iya, Hendra? Itu. paham, paham. Kayak gitu, bukan harga mati. Nah, sekarang mungkin eh kita akan kita akan coba mulai spill bagaimana isi dari blueprint jiwa premiumnya Mbak Manda kali biar teman-teman nggak penasaran. Oh, Jadi Mbak iya. Manda itu lahirnya di Lampung, teman-teman. Tanggalnya aku rahasiakan, bulan tahunnya juga, jam lahirnya juga aku rahasiakan ya. Sebelum kamu membaca lembar demi lembar peta ini, Manda, izinkan aku menyapamu dulu bukan sebagai pembaca, tapi sebagai sesama jiwa yang sedang berjalan pulang. Ada sesuatu yang ingin kau temukan kan? Ada kerinduan tua yang sudah lama berdetak di dadamu yang kadang kau sebut panggilan. Kadang kau sebut kegelisahan, kadang ia datang sebagai mimpi yang berulang. Sebagai air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa sebab. Sebagai rasa rindu pada sesuatu yang kamu sadari tidak tahu apa namanya. Peta ini bukan ramalan, peta ini bukan vonis, peta ini adalah cermin yang semesta titipkan agar kamu bisa melihat dirimu sendiri dengan mata yang lebih lembut. Bacalah pelan-pelan, beberapa bagian akan terasa seperti pelukan, beberapa bagian akan terasa seperti tamparan halus, keduanya adalah cinta dari semesta untukmu. Semesta tidak pernah salah menciptakanmu, yang belum kamu lakukan hanya membacanya. Manda, waktu membaca prolog kayak gini tuh perasaanmu gimana coba? Jujur, jujur. Hmm, tentu aku senang sekali ya, karena kan Mas Hendra tahu saya penulis puisi dan Heeh. bahasanya menurutku tuh puitis sekali. Jadi aku happy sekali waktu bacanya kayak, ah ini serius gitu loh. Kayak emang nyentuh banget, mengandung sisi Heeh. emosional gitu loh. Nggak tahu kalau yang lain ya, nggak tahu kalau punya Mas Hendra sendiri atau yang lain, atau memang gimana. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya merasakan bahasanya itu puitis sekali, seperti saya biasanya bercakap-cakap terhadap diri saya Iya, sendiri gitu. Kalau iya. Heeh. Aku pun juga merasakan hal yang sama sih. Nah, sekarang aku pengen ngajak teman-teman semuanya masuk ke bab satu. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada 8 bab ya kalau blueprint jiwa yang premium.
Kalau yang rata-rata teman-teman yang sudah 1.000 lebih yang order itu yang Blueprint Jiwa Basic itu yang 17 halaman PDF. Nah, identitas jiwanya Amanda, namamu sendiri sudah bercerita banyak. Amanda tuh nama lengkapnya Retno siapa sih? Retno Putri Amanda Putri Sari. Amanda Sari. Oh, Iya, Putri Amanda Sari ya. Kalau Retno dalam Putri. Betul. Retno dalam bahasa Jawa kuno berarti permata, sesuatu yang bernilai Hmm, tinggi, yang dicari dan dijaga. Kamu lahir membawa getaran berharga sejak nama pertamamu disebut. Tapi permata sejati, Retno justru harus melewati tekanan dan gesekan dahulu sebelum berkilau. Begitu juga jiwamu. Ini betul, betul. ini nyata ya, Dak ya? Ini kayak nyata banget sih. Emang kok ternyata sama bapakku juga nggak tahu dia dapat ide dari mana kata-kata Retno yang artinya permata taruh di depan. Mm-mm. Yang mana juga dalam hidupku sendiri, gesekan Iya, dari kecil ya. untuk mengasah itu biar berkilau itu juga memang ada di awal fase kehidupanku yang di depan juga gitu. Mm-mm. Putri menyimpan Itu getaran anak dari raja yang dimuliakan, bukan tentang darah biru, tapi tentang martabat batin yang tidak bisa direnggut siapapun, sekalipun dunia mencoba. Amanda berasal dari bahasa Latin yang harus dicintai, yang layak dicintai. Ini bukan sekedar nama, ini deklarasi. Kamu hadir di bumi sebagai jiwa yang ditakdirkan untuk dicintai dengan layak dan untuk mencintai dengan layak. Sari dalam bahasa Sanskerta dan Jawa berarti adalah inti atau esensi yang paling murni. Namamu menutup dengan kata yang paling dalam, kamu adalah esensi, bukan kulit. Tuh, bukan kulit, kamu adalah esensi. Ya. Bukan pencitraan, tapi kamu dan bukan permukaan, ya. Kedalaman lah ya kurang lebihnya ya. Makanya dia jadi pecinta sufi, dunia sufi karena suka dengan kedalaman. Bayangkan empat kata itu disatukan, permata yang dimuliakan, yang layak dicintai, dan yang membawa esensi. Itu bukan kebetulan, orang tuamu sadar atau tidak sedang menerima bisikan semesta saat memberikan nama itu padamu. Kamu lahir di Lampung, tanah Sumatera bagian selatan, tanah yang menyatukan gunung dan laut, tanah para pendatang yang kemudian berakar. Lambung bukan tanah yang terpaku pada satu suku, ia adalah tanah pertemuan, tanah keberanian merantau, tanah yang lahir dari Sai Bumi Rua Jurai satu bumi, dua keturunan. Kamu dilahirkan di tanah pertemuan, itu sebabnya jiwamu juga selalu berada di antara dua dunia. Identitas jiwamu adalah sang pencerah, orang yang ditakdirkan menyalakan kesadaran di hati orang lain. Kamu bukan jenis jiwa yang hadir untuk berbaur dalam keramaian. Kamu hadir untuk menjadi titik terang di tempat yang gelap, bahkan saat kamu sendiri merasa redup. Itu baru nama sama apa tuh namanya? tempat lahir ya. Nama tempat lahir itu itu pun tapi sudah ngena banget gitu ya nggak sih, Iya, Manda? udah mewakili banyak hal sekali dan setiap kata-katanya tuh, oh iya ya, oh memang memang begitu sih kayak gitu-gitu loh. Oh, Heeh. iya iya. Terutama tentang tadi yang tanah kelahiran juga berhubungan sama yang apa sih pendatang terus Mm-mm. perantau karena saya sendiri Mm-mm. juga orangnya suka suka merantau, suka traveling ya begitu begitulah. Jadi Iya, saya sendiri juga amazed ya, oh kok ternyata ada korelasinya ya gitu, ada hubungannya. iya Dan teman-teman. tentang nama juga Ya. dibedah juga sampai sedalam itu aku rasa itu amazed sekali sih. Heeh. Aku juga kaget sih waktu namaku di breakdown kayak gitu. Oh ya, nggak di spill Iya. punya Mas Hendra aja tah? Enggak lah, jangan off the record. Nah, sekarang tipe kepribadian spiritual. Spiritualnya teman-teman kan sudah lama ya, udah lumayan tahu lah Mbak Manda gimana di Ngaji Roso. Nanti teman-teman bisa apa tuh namanya, coba cocokkan aja. Kepribadian spiritualnya Mbak Manda ini, setiap jiwa kan membawa kostum yang sudah dipakainya lintas kehidupan. Kostum itu menentukan cara dia bergerak di dunia, cara dia mencintai, dan cara dia berkarya. Nah, soul arsetipmu adalah penjaga cahaya. Jadi semacam the light keeper gitu ya. Kamu adalah jiwa yang ditakdirkan untuk menjadi cahaya di tempat yang gelap, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menuntun. Bukan menyilaukan murid-muridnya, tapi menuntun gitu ya. Seperti mercusuar di tepi laut.
Ia tidak mengejar kapal-kapal, ia hanya berdiri tegak di tempatnya dan kapal-kapal yang membutuhkan akan menemukannya. Jadi karakter penjaga cahaya itu kan sensitif terhadap kegelapan orang lain tuh manda banget tuh. Kamu bisa langsung merasakan saat ada orang yang sedang patah meski mereka tersenyum. Jadi itu nggak bisa dibohongin. Manda sering. Itu bukan Manda yang cerita. Teman-temannya yang belajar di Manda tuh cerita kayak gitu ke aku. Ini bukan karena kamu suka mengintip, ini karena jiwamu memang dirancang sebagai detektor kesedihan. Iya, kan ngeselin kan, kayak, "Ih, Iya, dia kok tahu sih?" Gitu. iya, kurang ajar kadang gitu, kurang ajar Iya, Manda. kurang ajar aku bilang. Aku Heeh. sih sama suami aku kan tak suruh baca dia ya, "Loh, kok ini Nah, kamu banget sih?" Gitu. nah, "Ya kurang ajar ya," aku bilang. tugas tugasmu bukan menyelamatkan mereka, tapi menjadi cahaya kecil yang membuat mereka tahu. Jadi banyak kan ibu siapa sih Manda yang sering sama kamu tuh? Bu siapa sih? Ibu yang di Malang dulu Manda. Bu Anis, Iya iya mungkin ya. Enggak, selain Bu Anis yang agak-agak ya, agak sepuan dikit itu loh. Bu Itu Yanti juga. kayaknya, Iya kayaknya ya. Bu April, Juga banyak ibu-ibu. ngomong-ngomong kayak gitu. Sering merasa sering merasa terlalu banyak untuk dunia. Kamu pernah mendengar atau merasakan bahwa kamu terlalu sensitif, terlalu mendalam, Iya terlalu sih, itu bener serius, banget. terlalu peka. Itu bukan Mhm. kekurangan, itu adalah kostum aslimu. Penjaga cahaya memang lebih peka dari rata-rata, cie. Karena Nah, ini ini, aku yang perlu perlu sampahin ya, Mas Hendra. Kalau, uh, fungsinya tahu blueprint yang ini ya, kalau dulu aku merasa yang terlalu sensitif, terlalu mendalam, terlalu serius, terlalu pemikir. Saya kan kalau mikir mendalam dan melebar gitu kan. hmm, Saya merasa itu dulu suatu hal kekuranganku. Aku merasa itu kekuranganku. Jadi orang nggak bisa santai banget sih gitu. Kayak semua mau dipikirin. Terus ketemu orang tuh meskipun orangnya diem atau apa senyum, aku tahu oh kamu pasti ada something wrong gitu kan. Nah, dulu aku rasa itu sebagai suatu beban atau suatu kekurangan dalam diriku. Ternyata ketika aku membaca yang blueprint yang Mas Hendra share ke aku, oh ternyata itu justru justru kekuatanku ya gitu loh. Itu salah satu manfaatnya kita tahu tuh jadi lebih lebih tahu diri dan lebih menghargai terus lebih jadi bisa memaksimalkan apa yang memang atau gift yang memang sudah kita punya. Kalau sebelumnya sebelum tahu itu saya menganggap itu sebagai suatu kelemahan, ketika saya tahu blueprintnya dan arahnya kemana, pandangan saya jadi lebih cerah. Oh, memang ini piranti yang saya perlukan untuk aku melaksanakan tugasku yang tadi Mas Hendra sampaikan di depan Kalau gitu sih. kalau aku sedikit memfollow up yang Manda sampaikan, kalau aku jadinya kayak gini Manda, kan arahnya Mhm. udah jelas, peta rutenya kan udah dibikinkan sama Blueprint Jiwa ini. Jadi aku nggak Mhm, perlu kemudian mhm. mengarang-arang rute-rute baru sesuai dengan keinginanku. Aku sesuaikan aja Betul, sama betul. arahan dari Blueprint itu. Oh, ruteku ke sini toh. Mhm, Berarti habis ini yang aku lakukan dan itu konkret gitu kan. Ya, itu mhm. sangat membantu sekali. Ibaratnya tuh nggak inilah, kita jalurnya tuh lebih jelas lah ya, nggak coba-coba gitu. Nah, jadi Nyoba jalan sini yang wasting time banget gitu, buang-buang waktu. Jadi kan kadang kita sebagai orang tua kan kadang juga butuh kan itu biar nggak menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran Ya untuk betul, menemukan betul, potensi betul. anak gitu kan. Oh, anak Mhm. oh gitu kan. Jadi kan lebih langsung kita straight to the point gitu. Nah, Betul, betul, betul. Itu menghemat waktu dan biaya heeh. tentunya ya. Beban menyerap kegelapan orang lain. Oh Sebagai ini bebanku. sebagai penjaga cahaya sering pulang dengan kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Tanpa sadar, kamu menyerap energi gelap orang yang kamu temani. Kalau tidak ada ritual pembersihan, kamu bisa kehilangan cahayamu sendiri karena terlalu sibuk menerangi orang lain. Ini nih sebenarnya bukan untuk Manda saja, untuk siapapun ya, Iya menurutku ya. betul. Kalau aku percaya ya, kalau aku ini percayanya karena terkadang kita ngeberesin masalah luka-lukanya orang lain, kita menjadi tempat curhat, tempat sampah bagi mereka. Itu kalau kita larut ke dalamnya itu juga nggak bagus juga hematku. Itu kalau menurutku ya nggak tahu kalau mungkin mungkin orang sudah memiliki tingkat kesaktian sendiri gitu ya. Tapi kalau so far sih aku memahami terlalu larut dengan masalah orang lain itu juga kurang kurang oke sih. Nah, Itu memang perjalanan sih Mas, dan aku pernah pernah di posisi keduanya ya, waktu dulu masih belum secara kesadaran dan spiritualitas, belum sekokoh sekarang ya, sok-sokan nerima curhatan orang yang temen atau siapa yang mendalam sekali gitu, dianya lega habis cerita, saya pulangnya muntah-muntah besoknya atau nggak lama kemudian, itu sering kayak gitu.
memang itu tahap-tahap yang memang harus diwaspadai kalau emang kita belum siap secara Hmm. mental, spiritual, dan psikologis. Ya memang begitu, terutama untuk yang saya kayak tipe spons gitu ya, menyerap memang langsung masuk ke dalam psikologi seseorang dan emosi. Tapi memang itu memang perlu, Iya, makanya dengan tahu seperti ini kan, saya jadi tahu, oh memang saya perlu jeda atau perlu apa namanya ritual apalah itu untuk biar tidak gampang terlalu larut terhadap mm, beban orang lain. Itu benar-benar. Dan memang itu nyata ketika memang kita terlalu sensitif secara pribadi dan pembawaan dan kecenderungan, tapi kalau tidak punya apa ya kesadaran diri untuk tanda kutip membersihkan itu akan malah kita masuk ke dalamnya itu benar sekali dan itu iya. pengingat yang luar biasa penting sih. Nah, aku lanjutin ya, teman-teman ya. eh Kemudian ada kesepian yang khas. Sebagai pencahaya, sebagai apa, penjaga Iya, cahaya, jarang punya banyak teman dekat. Bukan karena itu tidak, benar loh. justru Mm-mm. sebaliknya. Tapi karena tidak banyak orang yang bisa hadir di kedalamanmu, kamu sering merasa sendiri di tengah keramaian. Itu bukan kutukan, itu adalah harga dari kostum yang kamu pakai. Pesan untuk Manda, ya, pesan untuk sang penjaga cahaya, Manda, kamu tidak harus terus menyala untuk semua orang. Cahaya yang sehat adalah cahaya yang juga tahu kapan harus istirahat. Bahkan mercusuar pun mati di pagi hari agar bisa tetap menyala lagi di malam berikutnya. Ini puitis banget. Wah, puitis kan dia itu bahasanya puitis banget. Tapi itu fun fact itu bener loh. Makanya aku Iya. bilang tuh banyak punya kilasan yang bener. Dulu tuh waktu saya remaja ya, mamaku tuh malah pernah berpikir ngomong ke saudara-saudara kalau mau mencarikan aku sahabat pena, paham nggak? Hmm. Karena saking nggak punya temen gitu loh. Sama sampai sekarang pun juga sama. Untuk teman deket tuh paling 5 jari ini nggak, ini masih sisa kalau saya Iya teman sih. dekat, jadi Heeh. memang nggak ada Itu teman itu banyak. banyak banyak kok memang orang-orang kayak Manda kayak gitu banyak. Aku pun aku paham betul kalau soal itu karena ini kaitannya sama tingkat level apa ya, kedalaman seseorang itu kadang kita nggak gampang juga untuk kemudian cocok, ya, nongkrong sama orang-orang jenis semua orang itu nggak bisa kayak gitu, ya, hanya Mm-mm. sekedar berkawan, inilah ya, berteman, tapi kalau untuk temen yang Ya, benar curhat ke dalam gitu, nggak banyak emang. iya Nah, betul betul. selanjutnya teman-teman, di blueprint jiwa yang premium ini ada energi dasar kelahiran. Kamu lahir di tanggal bla 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 yang dalam tradisi Jawa membawa energi Anggoro. Tegas, Anggur. berani, penuh dorongan untuk bergerak. Tapi di balik ketegasan itu, kamu lahir di jam 6 pagi, saat fajar baru pecah, saat dunia baru bangun, saat embun masih menempel di daun. Ini jam yang sangat khas. Jam saat batas antara malam dan siang berdialog. Jam saat doa-doa pertama naik ke langit. Jam saat para petani sudah turun ke sawah dan para perenung baru selesai bermeditasi. Kombinasi ini membentuk energi dasarmu, berani di permukaan, halus di kedalaman. Kamu adalah api yang menyala di pagi hari terang, hangat memberi semangat. Api yang menyalakanmu sebenarnya adalah kelembutan, bukan amarah. Bulan Desember, ini bulannya bulan Desember nanti ya. Bulan akhir tahun, bulan refleksi, bulan saat semua hal berhenti sejenak untuk menutup siklus. Kamu adalah anak penutup tahun itu, sebabnya hidupmu sering bergerak dengan tema menyelesaikan apa yang belum selesai, menutup bab, merangkum makna. Kamu pernah merasakannya kan? Selalu ada bagian dirimu yang ingin menyelesaikan entah hubungan, entah proyek, entah luka. Tahun 88 menyimpan getaran ganda angka 8, angka kelimpahan, kekuasaan, dan keseimbangan kosmik. Tapi 8 juga angka karma. Kamu adalah jiwa yang lahir dengan buku catatan yang panjang dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Dan tanggal bla bla bla, angka yang bila dijumlahkan menjadi 9 adalah angka penyelesaian, angka kebijaksanaan, angka guru. Kamu lahir di tanggal yang membawa getaran, jiwa lama yang kembali untuk menyelesaikan. Wow, outsoul. Menarik, Wow, gimana menarik, itu? menarik, menarik. Sumpah ini Mas keren Hendra, kita banget. berteman lama, mungkin Mas Hendra malah lebih bisa menilai sih, Iya sih, mengkorelasikan. bener banget, bener banget. Ini gila, sumpah. Makanya banyak teman-teman yang amazed.
Nah, Mhm. aku lanjutkan lagi teman-teman ya, karena ini kalau nggak dilanjutin, teman-teman biar tahu gitu loh, apa yang akan teman-teman dapatkan gitu kalau kalau membaca blueprint jiwamu masing-masing, khususnya yang premium. Angka getaran jiwanya Mbak Manda ini 11 teman-teman, ini master number. Cuma nanti aku akan tanya juga, kan tidak mungkin ya Manda ya, semua master number itu pasti seperti ini gitu. Ada faktor X gitu. Nah, coba sebelum aku tanya nanti aku bacain dulu bentar. Amanda, ini bukan angka biasa. 11 itu adalah angka master, angka yang tidak direduksi lebih lanjut karena ia membawa frekuensi yang lebih tinggi dari angka tunggal. Hanya sedikit jiwa yang lahir dengan angka master. Dan kamu salah satunya. Orang dengan getaran 11 ditakdirkan untuk menjadi pembawa kesadaran, bukan sekedar berhasil dalam hidup, tapi membantu orang lain bangun. Hidup dalam dualitas, selalu merasakan dua sisi, cahaya dan gelap, harapan dan keputusasaan, kekuatan dan kerentanan di waktu yang sama. Memiliki intuisi yang sangat tajam, sering tahu sesuatu sebelum dibuktikan. Mendengar bisikan orang lain tidak Ya, dengar gitu. Di ini nyata teman-teman kalau ini. Mana sering kayak gitu. Ya, itu udah dari lama ya ndak kayak gitu ya. heeh, iya begitu ya. Terutama ketika aku sudah menekuni spiritualitas itu makin Hmm. kentara sih. Dari mamahku, keluargaku, terutama anak-anak yang sering ke sini ya, sering Mm-mm. berhubungan sama Mm-mm. aku tuh udah terkenal sih begitu. Kayak dukun gitu ya, Dak, ya. Iya, dukun yang Ini kayak menyamar katanya dukun yang anak-anak. menyamar lah ya. Manda tuh dukun yang menyamar katanya karena dia sering tahu sesuatu yang sebenarnya dia belum belum ada yang ngasih tahu gitu. Tebakan-tebakannya sering sering presisi sih. Tebakan sih, itu cuma tebakan, kadang-kadang celetukan-celetukan yang Iya, tiba-tiba I ternyata see. benar gitu, nggak Iya. pakai mikir. Itu Mm-mm. itu yang dinamakan intuisi ya sebenarnya. Jadi saya nggak tahu asalnya dari mana juga. Dicari-cari malah salah. Jadi ketika tiba-tiba muncul gitu terus saya ucapkan, ternyata yang bersangkutan itu benar. Mm-mm. Jadi nggak ada hard feeling ya, itu Mm-mm. lucu-lucuan aja. Tapi ternyata benar gitu, seru, seru, seru. Mengalami wake up call yang dramatis, Oke. semesta sering memberimu peringatan keras agar kamu kembali ke jalanmu. Tapi 11 juga punya bayangan kecenderungan untuk kelelahan spiritual ekstrim, sering merasa terlalu sensitif untuk dunia ini, anxiety yang muncul tanpa sebab jelas, dan godaan untuk lari dari panggilan jiwa karena terasa terlalu berat. Lihat tombol 11. Dua garis tegak yang berdiri sejajar. Itu adalah dua pilar, dunia material dan dunia spiritual. Tugasmu adalah berdiri di antara keduanya, bukan memilih salah satu, Manda. Manda, jika kamu sering merasa hidupmu lebih intens dari kebanyakan orang, itu bukan ilusi. Itu kenyataan. Kamu memang membawa frekuensi yang lebih tinggi dan itu butuh perawatan khusus. Manda dikomentari dong tentang master number tadi, kan nggak semua orang yang angkanya 11 kayak gitu juga gitu. Gimana gimana? Oke, tadi kan Master Number 11 tuh kayak ini ya, em, memang di dunia spiritual gitu ya ininya. Eh, dalam tanda kutip tugasnya gitu ya Mas ya. Memang ibarat kata gini, kalau memang itu dibilang sebagai sebuah benih ya, saya mempunyai benih yang kuat atau yang bagus di dunia spiritual, Hmm, hmm. spiritual. Tapi namanya benih itu kan banyak faktor yang membuat benih itu bisa tumbuh ya kan. Ya. Tanahnya, terus kondisi tanahnya, terus banyaknya air yang disiram atau tidak, terus pencahayaan yang masuk kayak gimana kan gitu, terus Hmm, dirawat atau tidak kan gitu kan. hmm, Yang membedakan tentu itu salah satunya yang cukup apa namanya yang cukup berpengaruh besar, yaitu kondisi atau lingkungan yang membuat benih itu bisa tumbuh. Tanah ya mungkin kondisi keluarga, siraman airnya, mungkin juga ilmu-ilmu yang selaras dengan apa yang apa master number yang dia anut itu, terus cahayanya bisa masuk atau enggak sehingga benih itu bisa bertumbuh. Nah, itu yang membedakan sih. Jadi sama-sama benihnya, sama-sama master numbernya, tidak semuanya tumbuh dengan tumbuhan atau buah yang sama. Karena saya juga ada teman-teman yang katanya
bilang ke aku ini sebenarnya master number gini-gini tapi hidupnya masih struggle, padahal secara usia dia lebih senior daripada saya jauh gitu. Nah, itu sebabnya apa? Ya tentu sebabnya juga ada beberapa faktor, nggak bisa satu aja. Salah satunya yang tadi saya sebutin itu namanya benih. Itu benih saya tentang spiritualitas. Mungkin ada yang lain benihnya tentang keberlimpahan, ada lain benihnya mungkin tentang apa namanya mengorganisasi sesuatu gitu. Nah, sama-sama benih yang sama tentu tidak bisa tumbuh dengan buah yang sama kalau kondisi tanahnya tuh tidak sama gitu kan. Salah duanya ternyata ya balik lagi nanti tentang psikologi sih. Biasanya luka batin yang memang belum tersembuhkan yang membuat potensi itu tidak bisa ter termengejawantah dengan bagus. Itu menurut Iya. saya pribadi. Mm-mm. Karena saya pribadi ketika dulu masih apa ya diliputi oleh luka-luka saya yang masa lalu itu hal-hal yang berbau spiritual itu tidak terlalu nampak gitu loh. Hmm, oke. Dan karena memang saya itu punya kecenderungan ketertarikan di spiritual, pada akhirnya saya ikuti itu sehingga pada hari ini sampai di titik sekarang. Nah, biasanya untuk orang yang punya master number yang sama atau punya benih yang sama tapi tidak membuahkan buah yang sama itu yang dia itu apa ya menyangkal kata hatinya sendiri. Mungkin ketertarikannya untuk belajar spiritual, tapi namanya ego kadang-kadang manusia ya, atau mungkin luka masa kini tentang kekurangan. Jadi dia lebih memilih, oh aku kayaknya bisnis aja deh gitu. Jadi ngejar bisnis banget gitu. Pada akhirnya ketika bisnisnya dapat, galau juga Iya. karena itu apa namanya tidak sesuai yang tadi Mas Hendra bilang yang Mm-mm. blueprintnya itu loh nggak sesuai dia mau keluar jalur gitu. Apakah bisa ya bisa aja tapi nanti burn out, kecapean terus akhirnya mengulang lagi ya kayak gitu gitulah. Itu pentingnya sih yang tadi Mas Hendra bilang untuk orang tua juga oh potensi anakku di mana ya gini nih benih-benihnya kecenderungannya buahnya apa itu lebih untuk kita sebagai pribadi sendiri dan untuk orang tua juga penting untuk anak-anak biar lebih tahu gitu potensi anak-anak apa dan potensi saya sebagai manusia itu apa sehingga kapasitas atau kelebihan-kelebihan itu lebih dioptimalin gitu loh Oke, Mas. oke, 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 bisa ditangkap ya. Jadi itu bab satu teman-teman, tapi bab satu tuh masih belum selesai. Ada sedikit lagi. Sebelum nanti aku lanjutin ke bab dua. Ini tentang frekuensi suara dan kata kunci. Ada suara-suara yang menyelaraskan jiwanya Manda. Nah, suara hujan di pagi hari, terutama di Oh, ada yang atap-atap kayak gitu ya juga sel, ya. ya. Adzan subuh dari kejauhan, terus tabuhan rebana lembut dan sholawat, ya. Suara ombak laut Lampung. Oh, dia Terus tahu aku kemudian, muslim ya? Nggak tahu iya, padahal ya. lah iya, kok bisa ya? Bunyi gelas kaca yang diketuk pelan, singing bowl, lagu-lagu Melayu klasik gitu ya. Terus masih banyak lagi tuh teman-teman ya. Nah, aku lanjut ke bab 2 deh teman-teman. Aku lanjut ke bab 2 itu tentang ini Manda banget nih. Sekarang yang di dunia yang digeluti Mbak Manda itu tentang meditasi inner child. Jadi di sini ada inner child mapping buat teman-teman. Ini bab 2 tuh kita masuk Oh, akar dan warisan. Oh iya, teman-teman jangan lupa aku sama Mbak Manda sama TVB sama Bosman Mardigu nanti kita ada ngaji Rosso Bootcamp di Jogja tanggal iya, 30 iya. Mei ya teman-teman yang ada keluangan waktu Jogja dan sekitarnya silakan merapat ke Royal Ambarukmo nanti ya. Nah, sebelum kamu menjadi perempuan dewasa yang menanggung banyak peran, sebelum kamu mempelajari cara tersenyum saat dada sesak, sebelum kamu menjadi yang dimintai pendapat oleh orang lain, ada seseorang gadis kecil di Lampung yang sedang berdiri di depan jendela menatap langit pagi. Inner childmu adalah anak yang belajar membaca rasa terlalu cepat. Belajar Sedih banget. anak yang belajar membaca rasa terlalu cepat. Itu inner child-nya. Kamu adalah anak yang sejak kecil. Ya, Mhm. saya ulangi. Kamu adalah anak yang sejak kecil sudah merasakan getaran rumah. Siapa yang sedang marah, siapa yang sedang sedih, siapa pura-pura baik-baik saja, kamu bisa merasakannya bahkan sebelum kamu punya kata untuk menjelaskannya. Mungkin kamu yang menjadi jembatan antara orang-orang dewasa di sekitarmu. Mungkin kamu yang diam-diam berdoa di kamar saat suasana rumah sedang tegang.
Mungkin kamu yang sering menyendiri di sudut, bercakap dengan boneka, dengan langit, dengan sesuatu yang kamu sendiri tak bisa namakan. Bocah itu sangat sensitif, ia merasakan ketidakcocokan emosi orang dewasa sebelum mereka sendiri tahu. Itulah yang sekarang menjadi intuisi tajammu, tapi dulu. Kemampuan itu adalah beban bagi anak kecil yang tidak punya pegangan. Ada juga sisi lain dari bocah itu, anak yang ingin sekali diakui. Mungkin kamu anak yang berprestasi, tapi mereka merasa pencapaianmu biasa saja di mata orang tua. Mungkin kamu Mhm. anak yang patuh dan baik, tapi kepatuhan itu dianggap normal, tidak istimewa. Mungkin kamu sering merasa aku harus jadi lebih dari ini, baru aku layak dilihat. Ada satu kalimat yang ingin disampaikan oleh inner childmu, yaitu, aku selalu merasa harus paham dan mengerti. Aku ingin sekali-kali jadi anak yang ngambek, yang manja, yang nangis, dan tetap dipeluk tanpa harus minta maaf. Coba direspon dulu dah, bener nggak dah? Iya, untungnya aku udah ini ya, untungnya aku udah mungkin kalau aku mendengar mendengar perkataan itu atau ulasan itu sebelum aku selesai melampaui inner child-ku sendiri, mungkin aku akan berkaca-kaca, tapi itu 98% itu bener sih. Karena memang begitu kenyataannya ya. Aku Iya, memang iya, iya. sensitif sekali dari kecil, maksudnya aku ngerti ini perasaannya orang seperti apa. Ketika aku belum tahu itu emosi apa, aku sudah merasakannya gitu. Dan itu memang terjadi di saat aku usia masih dini sekali. Nah, selain itu aku suka bercakap-cakap dengan apa namanya? Pohon. Dulu Iya. dari kecil, kalau mungkin Oke. orang-orang yang healing sekarang baru sekarang ya kayak ngajak aku dari kecil udah begitu. Ngajak ngomong pohon kalau lagi sedih, ngayuh sepeda gitu kan ke tengah sawah ngobrol sama padi-padi. It's my routine di masa kecilku ya. Jadi aku nggak ngerti ini penerawangan model apa, tapi itu itu memang terjadi dalam kehidupanku ya. Dan dan aneh sekali sih. Iya bener sih, aneh sih. Aku juga merasakan aneh banget nih. Aneh banget kok kilasan-kilasan itu terbaca gitu kan, aku jadi Ini, oh kayak hidup nih ternyata ngeselin heeh. banget cuma dibuat Ini mainan doang ya gitu Ini loh. hadiah hadiah terindah deh buat teman-teman ngaji Roso. Serius, serius, sudah percaya sama aku. Nah, bagi Manda yang sudah melampaui inner child, tapi kan ada teman-teman lain yang mungkin sedang di fase ini dan belum selesai, itu juga dikasih semacam kayak treatment gitu Manda. Misalnya kayak Manda tuh disuruh nyediakan waktu 10 menit setiap minggu untuk bicara dengan foto masa kecilmu, terutama foto saat Oh, kamu masih balita. Mungkin teknik-teknik ini juga digunakan Manda juga untuk nge-treatment orang-orang di sekitarnya, saat gitu ya. mm. Beli hal-hal kecil yang dulu kamu inginkan, tapi tidak dibelikan. Misalnya kayak pita rambut, boneka, jajanan masa kecil, Oke. ya. Jadi Terus lengkap ya paketnya ya. Dia menjanjikan banget. masalah sekaligus solusinya ya ternyata. Banget. Setiap kali Hmm. kamu merasa harus mengerti orang lain, bisikkan, sayang, kamu juga boleh tidak mengerti hari ini. Kamu boleh capek. Atau dengarkan lagu anak-anak yang dulu kamu suka, boleh menangis. Itu bagian inner child yang akhirnya pulang ke pelukanmu sendiri. Nah, terus Ah, betul banget. luka intinya, woundnya, Luka atau inti. woundnya ya. Luka intimu itu ketakutan tidak benar-benar dipilih. Hidupmu sadar Hmm. atau tidak sering berputar di sekitar tema ini. Misal, kebutuhan untuk memastikan kamu memang dicintai, bukan sekedar ditolerir. Rasa kecewa yang dalam ketika kamu merasa dikalahkan oleh orang atau hal lain di mata orang yang kamu sayangi. Kecenderungan Hmm. untuk memberi yang terbaik, berharap akhirnya dipilih. Diam-diam takut. Kalau aku tidak terus berusaha, aku akan dilupakan. Sangat sensitif terhadap perubahan perilaku orang, sedikit saja sikap berubah, kamu langsung bertanya-tanya, aku salah apa gitu. Betul Luka, banget sih itu yang terakhir. luka ini punya akar di masa kecilmu saat kamu merasa harus bersaing untuk mendapatkan perhatian. Mungkin ada saudara yang lebih disorot, mungkin orang tuamu sibuk dengan urusan mereka sendiri, mungkin kamu harus lebih cepat, mungkin kamu harus dewasa lebih cepat karena ada Hmm. situasi keluarga yang menuntut, atau mungkin lebih halus dari itu, kamu hanya merasa bahwa cinta yang kamu terima selalu bersyarat. Kalau nilai bagus, kalau patuh, kalau tidak rewel,
Dan luka ini membuat Manda justru menjadi bahan bakar misimu sekarang karena kamu pernah merasakan tidak benar-benar dipilih. Kamu jadi orang yang paling tahu cara membuat orang lain merasa dipilih. Lukamu adalah sumber kehangatanmu. Menarik tuh Manda. Lukamu Uh, sumber lo kamu kehangatan. adalah sumber kehangatanmu, mantep ya kata-katanya udah kayak puisi. Aku memilihmu, Manda, bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu berguna, bukan karena kamu menyenangkan. Aku memilihmu karena kamu. Kamu yang ini yang sedang membaca tulisan ini sekarang, dan kamu sudah cukup, ya. Ini ada menarik nih, ada bagian garis keturunan dan warisan leluhur. Nah, bagi teman Mhm. yang menggandrungi leluhur ya, Mengandung leluhur. energi tanah Yang Lampung, penasaran sama past life ya, tinggal tanah yang menerima banyak suku, Lampung asli, Sunda, Bugis, Padang, dan menyatukannya. Garis keturunanmu menyimpan getaran menyatukan yang berbeda. Itu sebabnya kamu sering menjadi mediator dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam komunitas. Kamu punya kemampuan langka, bisa duduk. Waduh, benar enggak? bener nggak? Aku jadi mediator bener nggak? Iya, benar, 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 Saya benar. itu bener, Aha. bener banget. Bisa, bisa Mas Hendra ngalamin lah itu. relate banget ya, Manda ya? Ya, Mas Hendra pasti ngalamin lah itu lah. Iya, iya benar benar. Kurang ajar tuh. Aduh. Gimana aku jadi mediator? Ya kok bisa ya Manda kayak gitu ya? Hebat loh Manda. Iya, makanya. Sumpah. Kamu tuh mengagumkan beneran. Susah nyari orang kayak Manda kayak gitu. Tapi kayak gitu aku menganggap ya itu menurutku sebagai sahabat itu adalah prestasi yang ya mungkin aku itu tuh hanya hanya satu ya sahabatku yang punya kemampuan kayak kayak Manda kayak gitu tuh. Itu kan tidak mungkin ya Manda, terlahir secara instan itu mesti lahir Enggak. dengan penderitaan yang lama, Dari banyak luka dengan yang iya, tadi disebutin. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang mendengarkan atau yang lihat di ini ya, TikTok ya, live TikTok ya. Kalau lagi banyak luka, kalau koleksi lukanya banyak, bersyukurlah. Itu ada potensi untuk menjadi apa ya? Suatu nilai jual yang mungkin untuk orang-orang yang lain nggak miliki gitu. Kalau diolah dengan cukup bagus akan menjadikan permata, itu benar sih. Mas Hen, terima kasih. Tapi kesel banget sih Blueprint bisa membaca itu, ngeselin. iya, jadi makanya bener, aku setuju dengan yang disampaikan Mbak Manda tadi. Bagi teman-teman yang masih apa tuh namanya berada di titik terendah, luka, penderitaan, monggo dinikmati dengan sepenuh hati. Karena suatu saat tentu dari luka-luka dan derita itu akan menjadi pintu cahaya masuk gitu ya Wanda ya. Itu bisa menjadi sebuah energi yang sebenarnya tidak hanya membantu dirimu tapi bisa jadi itu adalah caranya Tuhan untuk membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Kamu paham secara mendalam karena tidak hanya sekedar teori, kamu sudah merasakan dan mengalaminya sendiri dalam kehidupanmu, kurang lebihnya gitu ya Wanda ya. Ya, betul, betul. Oke. Seru, seru sih, seru banget ini, sumpah. Nah, eh Ya, tapi bagaimanapun juga kalau kita ngomong soal blueprint gitu ya Wanda ya. mhm, Sebenarnya eh kalau menurut Manda, misal di blueprintku ini kok biasa-biasa saja ya dibandingkan dengan blueprintnya Mbak Manda gitu. Nah, mhm. kan karena aku melihat yang di blueprint basicnya teman-teman tuh memang beda-beda gitu, beda-beda Oh gitu. ya? Ada yang ibaratnya tuh kayak ini biasa, ada yang istimewa gitu. Nah, Aha. mensikapi yang biasa itu, aku kok biasa aja ya, kok kok nggak seistimewa yang lainnya. Yang orang lain. Itu harus gimana gitu. Nah, kan kadang ini kan penting. Kadang tuh kita pengen menjadi orang lain gitu kan. Gimana? Heeh, heeh. Mungkin kalau teman-teman melihat sekarang kayak mungkin membaca atau mendengarkan pembacaanku yang sekarang dan melihat saya sekarang sebagai fasilitator meditasi, sebagai pengampu komunitas meditasi itu kayak yang wah gitu kan, kayak wow gitu kan, keren atau bagus gitu. Tapi sebelum menuju ke sana, menuju ke titik ini, itu dulu saya juga sangat meragukan kehidupanku juga, sangat tidak percaya diri juga dan sangat merasa hidupku tuh biasa-biasa aja yang malah mungkin di bawah rata-rata gitu. Jadi kalau sekarang kondisi sebenarnya hmm, salah satu sebenarnya aku menganggap menganggap atau
menangkap adanya blueprint ini cuma sebagai salah satu penambah pertanda tentang apa yang sedang aku jalani dan aku rasakan dan aku alami sekarang. Jadi bukan vonis sepanjang tahun ya. Mungkin ketika memang kita sedang mengirimkan data ke Ngaji Roso, mungkin memang kita juga dalam fase hidup atau fase pemikiran atau fase diri yang sedang di bawah mungkin, sedang kebingungan mungkin atau sedang gelisah sehingga itu terpancarkan ya. Aku rasa itu berkolerasi sekali. Terus ketika menyikapi dapatnya laporan yang mungkin menurut kita tuh biasa aja gimana ya, tentu jangan berkecil hati dulu gitu, karena semua orang yang mungkin memberikan dampak terhadap masyarakat baik dalam lingkup paling kecil atau sudah cukup besar itu pasti mengalami fase-fase yang dia meragukan hidupnya sendiri, yang merasa hidupnya juga biasa-biasa aja, yang pembacaannya mungkin juga jauh lebih dari biasa, mungkin kurang gitu. Jadi jangan bersedih hati dan jangan berkecil hati dulu. Mungkin memang ketika kita sedang menyodorkan data itu kita juga secara vibrasi, secara kesadaran mungkin juga lagi turun ya, sehingga itu terpancarkan dengan hasil yang kita dapat Oke, oke, gitu. oke. Jadi Nah, yang perlu dilakukan ya kaji dirinya gitu. Ini aku dalam kondisi apa gitu. Ketika emang dapetnya biasa aja, yang harus aku lakukan apa? Misalkan pasti kan di situ ada potensi-potensinya kan yang aku baca yang dari Mas Hendra itu. Nah, itu aja yang digali kalau emang potensi seperti ini yang bisa aku manfaatin dari potensi ini apa gitu. Memang tapi kehidupan kan heeh, tapi sepanjang memang jam lahir, tanggal, presisi itu memang mayoritas sih tepat semua Manda. Asal itu benar presisi ya. Jadi teman serahin nama lengkap, tempat lahir, tanggal sama jam lahir aja. Nah, Manda itu garis perempuannya yang kuat. Aku merasakan ada sosok perempuan dari garis keturunanmu, mungkin nenek buyut yang punya intuisi tajam dan kebijaksanaan diam. Mungkin ia bukan tokoh besar di mata dunia, tapi orang-orang di sekitarnya datang padanya saat butuh nasihat. Energi itu mengalir di nadimu. Kamu adalah perpanjangan dari doa-doa yang beliau dipanjatkan dalam diam. Daya tahan yang luar biasa leluhurmu hidup di zaman dan tempat yang menuntut ketangguhan. Mereka mewariskan kepadamu kemampuan untuk bertahan saat orang lain sudah menyerah. Ini kekuatan langka. Ya nggak dah? Kamu merasakan itu nggak sih? eh kalau ada kayak genetik gitu ya secara dari leluhur itu memang iya aku merasakan itu. Tapi untuk gendernya saya sendiri kurang tahu ya karena nggak mendalami itu. Tapi untuk memang dalam genetik tuh ada yang tadi Mas sampaikan tuh memang iya dalam keluargaku begitu. Tapi kan kayak ketangguhan, kemampuan untuk bertahan, ya. Mungkin Iya, orang iya, lain barangkali udah menyerah, tapi Manda kan enggak. Ini kan kekuatan yang iya langka. Itu betul. real deh, gue lihat. Heeh. Aku rasa itu memang benar-benar real. Nah, Memang iya. di bab 2 ini masih ada beban yang perlu dilepaskan. Perempuan harus selalu mengalah. Oh Pola iya itu ini aku banget. sering diwariskan turun-temurun dalam budaya Nusantara. Mengalah jadi tanda kebaikan, padahal mengalah yang tidak sehat itu kehilangan suara sendiri. Kamu Betul mungkin betul. tidak sadar, tapi sering kamu mengalah bukan karena ikhlas, tapi karena takut konflik. Diam-diam menderita itu mulia, kan ada kayak itu juga. Keyakinan Iya bahwa iya. sadar bahwa perempuan baik tidak mengeluh. Ini membuatmu memendam terlalu banyak tubuhmu yang akhirnya Betul. lewat kelelahan, lewat sesak, dan lain-lain. Kemudian ada kilasan kehidupan, lebih aku singkat ya teman-teman, karena ini panjang banget. Ini pas live snapshot. Layer ini aku tulis dengan hati-hati. Anggap ini sebagai refleksi simbolik, bukan klaim faktual. Ingat-ingat teman-teman ya, ini Ya, kilasan betul. kehidupannya teman-teman di masa lalu. Ya, nanti relate apa Singkat enggaknya aja kamu mau. lihat ya. Tapi menurutku sih pola-pola ini sangat sangat kuat getarannya. Nah, kilasan satu, Manda adalah perempuan penjaga di tepi hutan. Wow,
Ada Oh, kan pola. tadi suka ngobrol sama pohon ya. Ya, Aku dari kecil suka ngobrol sama makanya, pohon. makanya relate. Ada pola jiwa yang menunjukkan bahwa di salah satu kehidupan, kamu adalah perempuan yang tinggal di pinggir hutan atau pinggir desa tempat orang-orang datang saat mereka butuh nasihat, butuh penyembuhan herbal, butuh didengar. Kamu bukan tokoh besar, tapi kamu adalah tempat singgah bagi banyak orang. Itu sebabnya hari ini kamu sering dijadikan tempat curhat. Loh, dia kok tahu kalau kamu dijadikan Ya, tempat curhat ngeselin oleh kan? banyak orang? Tahu Ngeselin dia ini, aku tuh tempat bener-bener. curhat. Ngeselin memang ya. Aneh, aneh, aneh. Serius, serius. Dan ini nggak ada teman-teman di blueprint yang basic ini nggak ada teman-teman. Kilasan yang kedua, perempuan yang kehilangan suara. Ada juga kilasan sebagai perempuan di zaman lama yang dihubungkan entah karena status, entah karena gender, entah karena situasi politik. Kamu punya banyak kebijaksanaan tapi tidak boleh bersuara. Memori ini yang membuatmu di kehidupan sekarang lebih sering merasa takut untuk berbicara di depan umum, takut menulis dengan suaramu sendiri, Betul, takut betul. diam-diam tahu lebih banyak, tapi tidak berani mengungkapkannya. Cara menyembuhkan memori ini, ucapkan setiap kali kamu merasa takut bersuara, aku bukan diriku yang dulu. Kali ini Mhm. aku boleh Mhm. bersuara, kali ini suaraku justru ditunggu. Nah, ini kilasan yang ketiga, anak perempuan dari keluarga bangsawan yang memilih sederhana. Cie, memilih Iya, sederhana. emang aku dengan kesederhanaan tuh adalah Heeh. basic. Nggak pernah skincare ya, Daya. Yang sederhana-sederhana. Ada pola yang menunjukkan kamu pernah lahir dari ke kalangan yang punya akses ke kemewahan, tapi hatimu memilih hidup sederhana, mungkin menikahi orang biasa. Sedih banget, Ah, iya bener lagi. sedih banget. Mungkin Bener lagi. meninggalkan batuk dulu dak. Mungkin meninggalkan istana. Aduh kayak Siddhartha. Mungkin memilih jalan spiritual. Itu sebabnya hari ini kamu sering merasa Betul, tidak nyaman dengan kemewahan yang berlebihan, betul. tapi juga tidak ingin hidup dengan Ngeselin dia, dia bisa tahu sampai yang tipis-tipis itu ngeselin. istimewa ini, sumpah. Aku pengen ketawa ngakak ini. Kamu Ini mencari desainnya cukup. berlapis-lapis Ini pasti. kamu mencari cukup bukan lebih. Ini bukan kekurangan ambisi, ini ingatan jiwa. Kemudian ada karma dan pola kehidupan. Karma bukan hukuman, Manda. Karma adalah pelajaran yang belum selesai. Memberi cinta yang tidak setara. Kamu cenderung mencintai dengan kapasitas penuh. Sementara yang kamu cintai, mencintaimu dengan kapasitas seadanya. Wah, ini Ya, ngeselin. iya, 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 Ini ngeselin ya. ini Jadi, as as yes as. bro. Ini bukan karena kamu kurang. Ini pola dari kehidupan-kehidupan sebelumnya di mana kamu pernah menerima cinta lebih dari panenmu sekarang udah gini. Karma bener. Makanya gini kan aku pernah bilang Bener. ke Mas Hendra kan, aku Eh, pernah mengalami sakit hati yang patah banget. Itu belum aku baca ini ya. oh Itu iya itu iya 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 intuisiku iya. Iya. aja kan aku bilang ketika aku patah banget. Ini apa lagi ya Allah kalau emang ini karma aku terima Iya iya semuanya iya iya. gitu. Biar selesai gitu. Itu tanpa Berarti aku pembacaan ini aku sudah ngeh gitu. Oh jangan-jangan nah, mungkin yang dinamakan orang intuitif tuh kayak gitu ya. Tanpa tahu seru seru teorinya, seru seru. oh kayaknya aku sih gitu. Ini kita akhirnya kan jadi nggak menyalahkan siapa-siapa gitu ya, Betul. Manda, ya nggak sih? Mhm, Ya mhm. Itu bener perlunya bener juga bener. belajar spiritual itu sih. Sebenarnya kalau untuk belajar spiritual pun tuh pentingnya juga untuk membuka tabir-tabir itu Mm-mm. secara umum Iya, gitu. sebentar sebentar. Seru ya. Jangan terlalu Eh, dibuka dong yang karma aku nanti jadi oh gitu gimana ya. gitu. Hmm. Ini bukan karena kamu kurang, ini pola dari kehidupan sebelumnya di mana kamu pernah menerima cinta lebih dari yang kamu beri. Sekarang giliranmu menyeimbangkan ulang. Cara menyelesaikannya, berhenti memberi sebagai investasi yang berharap balik. Beri karena kamu memang ingin memberi. Ini juga berlaku buat Betul, aku, betul. Manda. Ini aku Mhm. juga, ini hampir sama dengan punya aku yang ini. Jadi aku ada isu tentang ini. Kadang memberi karena takut ini, takut Ah, itu gitu ya. gitu Dan ya. saat seseorang tidak bisa membalas dengan setara, terima itu sebagai informasi bukan luka pribadi. Hmm. Menjadi pendengar tanpa didengar. Kamu terlalu sering jadi tempat curhat orang lain, tapi saat giliranmu butuh didengar, kamu kesulitan menemukan telinga yang sama. Pola ini lahir dari kehidupan sebelumnya saat kamu pernah menutup telinga terhadap orang yang membutuhkanmu. Sekarang giliranmu merasakan agar empatimu utuh.
Cara Hmm. menyelesaikan, mulai latih diri untuk meminta didengar minimal 1 kali seminggu. Ucapkan kepada seseorang, aku butuh kamu cuma dengar dulu, belum perlu solusi. Ini latihan kecil yang akan menyelesaikan pola besar. Hmm. Wow, menahan kebahagiaan karena takut hilang. Ini ada lagi. Aduh, ini di bab bab 2 teman-teman. Nah, bab 3 kita baru masuk misi jiwa. Itu kayaknya menarik deh, si Heeh, jiwa dan misi bacain. jiwa ya. Setiap jiwa datang ke bumi membawa sebuah surat tugas dari semesta. Surat Betul. itu tidak ditulis di kertas, tapi diukir di nadi, dirasa, dan di kerinduan terdalam yang Wah, selalu kembali memanggilmu, bahkan saat kamu mencoba mengabaikannya. wait, Mis- Mas Hendra, Mas, wait, ah, ah, tunggu. ah. Bahasa kamu sendiri ketika kamu membaca punyamu sendiri itu memang sepuitis itu ya, kerinduan, nadi, apa gitu, atau enggak, atau beda, Oh ada benar benar bedanya. benar benar memang disetting seperti itu. Jadi Hmm, memang oke, bahasanya dibikin sepuitis supaya bisa masuk ke relung-relung hati. oke. Jadi misi jiwamu adalah menjadi saksi yang menyembuhkan. Kamu hadir bukan untuk mengubah orang, kamu hadir untuk menyaksikan mereka. Tapi kesaksianmu bukan pasif, kesaksianmu adalah penyembuhan itu sendiri. Ada perbedaan dasar antara melihat dan menyaksikan. Melihat hanya menggunakan mata, menyaksikan menggunakan seluruh kehadiran. Saat kamu menyaksikan seseorang benar-benar hadir untuknya tanpa menghakimi, tanpa terburu-buru memberi solusi, tanpa membandingkan sesuatu di dalam dirinya pulih. Itu sebabnya banyak orang merasa lega setelah berbicara denganmu. Bahkan saat kamu hanya diam dan mendengarkan. Kamu adalah jembatan antara orang yang patah dan dirinya sendiri yang utuh. Kamu hadir untuk membantu orang ingat siapa diri mereka sebelum dunia menghancurkan mereka. Kamu tidak menambah apa-apa pada mereka, kamu hanya membantu mereka menemukan kembali apa yang sudah ada di dalam. Kamu hadir di musim luka kolektif saat banyak orang mengalami kelelahan jiwa. Luka kolektif, kecemasan, Iya, kehilangan. katanya sekarang bukan kolektif loh, Iya, katanya sekarang. Iya. kehadiranmu bukan kebetulan, Manda. Kamu salah satu jiwa yang dikirim semesta untuk masa kini. Misi spesifikmu menggunakan kehadiranmu, kata-katamu, sentuhanmu lewat tulisan, lewat percakapan langsung, lewat pekerjaan apapun yang kamu jalani, Ngeselin. untuk membuat orang merasa aku tidak gila, aku tidak sendiri, aku akan baik-baik saja. Anakku, kamu tidak harus melakukan sesuatu yang besar di mata dunia. Kadang misi terbesar dilakukan dalam diam. Satu orang yang kamu temani melewati malam terberatnya lebih bernilai dari ribuan follower yang sedang menonton. Nah, teman-teman, ini ya, nanti Mbak Manda akan komentar tentang bahkan ini sampai mendeteksi tahu kalau Manda sedang menulis dan lain sebagainya. Tapi aku ingin bacakan secara global layer-layernya aja dulu biar teman-teman tahu. Nah, di bab 3 itu di bawahnya ada potensi dan bakat tersembunyi. Ya, ada beberapa bakat sampai 4 bakat. Kemudian ada kontrak jiwa sebelum lahir. Manda, ini bagian sakral. Aku menuliskannya dengan rasa hormat yang dalam. Sebelum kamu turun ke bumi, jiwamu berdiri di hadapan semesta dan menyepakati beberapa hal. Kamu yang memilihnya, bukan dipaksa. Kesepakatan yang pertama, memilih lahir di bla 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 bla. Yang kedua, memilih lahir sebagai perempuan dengan sensitivitas tinggi karena hanya jiwa berani yang mau memikul kepekaan sebanyak ini di dunia yang sering kasar. Memilih jalan luka dulu, baru menyala. Nah, kamu tidak bisa menjadi cahaya bagi orang lain sebelum kamu sendiri pernah duduk di kegelapan dan menemukan jalan keluar. Keren. Memilih beberapa guru utama, orang-orang tertentu di hidupmu termasuk yang menyakitimu, bukanlah kebetulan. Nah, mereka adalah jiwa-jiwa yang menyepakati untuk menjadi guru yang menyamar meski mereka sendiri ingin menikahimu. Oh, bukan ingin menikahimu. Meski mereka sendiri tidak sadar tugas itu, ya. Kepekaan yang kelima, kesepakatan yang kelima, kontrak jiwanya, memilih untuk lahir dengan master number 11, angka yang berat yang banyak ditolak jiwa lain. Kamu memilihnya karena kamu tahu kamu sanggup. Manda, jangan menyalahkan dirimu untuk apa yang terjadi. Aku, jiwamu sendiri yang memilih ini semua, karena aku tahu dirimu yang sekarang akan kuat.
Tapi itu Ya. beneran loh. Bener Aku ya? juga waktu meditasi tuh dulu ya beberapa tahun yang lalu ketika meditasi intens tuh menyadari kalau akan aku ada pertanyaan-pertanyaan ya kenapa kok aku harus ngalamin ini ternyata dari meditasi yang mendalam itu aku menyadari kalau oh ternyata itu semua aku sendiri yang milih gitu. Hmm. Itu titik yang aku sudah nggak pernah menyalahkan siapapun, terutama orang tua ya, sama keadaan-keadaan dan aku mensyukuri sekali. Jadi itu bener sih. Dan um, blueprint ini semakin meyakinkan hasil meditasiku itu gitu. Gitu ya. Jadi untuk yang tidak pernah meditasi ini bisa jadi jawaban juga untuk jadi kayak insight gitu ya. Jangan-jangan itu gitu Aku yang melihat kamu ini, lakukan. aku melihat ini jalan pintas ya untuk mengetahui Jangan minta betul. namanya, iya, untuk mengetahui peta-peta jiwa kita gitu, misi jiwa kita. Nah, Mm-mm. di bawahnya misi jiwa ada anak-anak jiwa. Ini menarik. Aku baru baca ini. Anak-anak jiwa, tidak semua anak adalah anak biologis. Jiwa-jiwa sensitif sepertimu melahirkan soul children, karya, ide, hubungan komunitas yang akan hidup melampaui usia tubuhmu. Wah, dia nggak tahu sih aku punya komunitas ngeselin ya. Dan kalau di punya aku tuh Manda, kamu kan dulu pernah ngasih aku saran deh. Kayaknya kamu ke depan bakal Mm-mm. bikin semacam kayak wellness center deh. Di situ loh ada itu, Sumpah, termasuk aku nulis buku. jangan-jangan aku dukunnya. Gila. Makanya Hmm. ngeselin ya. Itu Hmm. bisa ya jangan-jangan bener lah kalau full Foods itu ada ya. Iya, iya, kayaknya iya sih. Itu Terus, kecurigaanku. terus, terus. Hmm. Hubungan-hubungan yang kamu rawat dengan tulus itu adalah anak jiwa pertamamu, ya. Kamu sudah menjadi rumah bagi banyak orang, sadar atau tidak, itu nyata, ya. Nyata sih itu, banyak teman-teman yang udah main ke rumahnya Manda. Cara kamu Iya. menjalani profesi atau pekerjaanmu, bahkan kalau itu bukan pekerjaan spiritual, caramu hadir di sana adalah karya, masih menunggu lahir. Sebuah tulisan yang dalam, entah buku, jurnal yang dibukukan, Ini kumpulan paling ngeselin. atau blog yang konsisten, aku melihat ada panggilan untuk menulis di hatimu yang sudah lama tertunda. Yang Gila paling sih. ngeselin. Nyata ya ndak ini ya? Iya, Ini sumpah. paling Aku edan sih. emang lagi nulis buku. Aha. Kalau nulis puisi kan emang aku sering nulis ya. Cuma memang pengen yang buku terus diterbitkan. Dan dia tahu tuh kan ngeselin banget kayak, ah kamu Makanya. ngintipin di aku ya gitu. Ini Ini bener-bener. teman-teman itu worth it banget sih, coba dicoba. Ya kalaupun ini ya buat seru-seruan aja kayak, ah Mm-mm. kamu kok nggak tahu sih gitu. Buat seru-seruan, hidup kan harus dibikin playful ya. Ini teman-teman, ini Manda kemarin juga bilang kok bisa ya dia tahu gitu ya. Aku Kalau juga Mas Chandra sama. apa yang terdalam yang dia tahu apa? eh Rencana nanti apa? nanti sesi-sesi khusus aja deh kalau aku. Nanti kita take lagi. Tapi yang bahas Oke, blueprintku nggak apa-apa gitu. Ini oke kita siap tuntasin siap. dulu gitu ya. Jangan Pasti banyak dicampur-campur banget yang kakak. penasaran. Kalau blueprint Mas Chandra, pasti banyak banget yang Nah, ini anak-anak jiwanya masih banyak sih sebenarnya. Itu kan nanti biar dibaca Mbak Manda sendiri. Mbak Manda kan udah dikirimin sama Mas Habib ya. atau Mbak Dinda kan. Nah, kemudian ada misi kolektif. Nah, terus kemudian bab 4 tuh ada relasi dan cinta. Nggak aku bacakan ya, pola Nggak relasi usah dan ya. cintanya. Itu Kasihan lika-liku soalnya. mantan-mantannya kan banyak ya. Betul. Dan ada soulmate map ya. Peta jiwa pasangan, karmic partner, soulmate, twin flame Wow. juga terbaca teman-teman. Karma relasi masa lalunya juga terbaca. Terus orang yang akan membersamaimu, ya, cinta yang membebaskan. Di bab 5 itu Hmm. rezeki dan karir. Teman-teman nggak usah khawatir. Jadi ini arah karirnya, pekerjaannya ini misalnya kalau Mbak Manda, kamu adalah perempuan yang align dengan karir yang menyentuh kedalaman manusia, bukan karir yang hanya menyentuh permukaan transaksional. Clear ya? Bukan berarti kamu tidak bisa bekerja di lingkungan korporat atau struktur formal. Jadi niatmu untuk jadi notaris lagi itu mending dikubur aja deh Manda. Dikubur dalam-dalam. Ah, tapi jiwamu paling hidup saat pekerjaanmu memberimu ruang untuk bertemu manusia secara personal, bukan Betul. sekedar customer ya, tapi Mhm. manusia. Punya otonomi pada cara kerjamu, kamu butuh ruang untuk mengikuti rasa, melihat dampak Mhm. nyata pada orang yang kamu layani, kamu butuh bukti bahwa kehadiranmu membantu. Tidak harus Oh, oke, sendiri, oke. kamu butuh fase introspeksi, fase sendirian, fase tidak terlihat. Roadmapmu di 2006-2030, tahun 2026, tahun berakar. Tahun untuk berhenti mencari keluar dan mulai mendengar ke dalam. Apa yang sebenarnya ingin kamu jalankan? Tahun ini bukan tahun untuk lompatan besar, di tahun ini adalah tahun pondasi buat Manda.
Mhm. 2027 ini tahun mulai mulai sesuatu yang lebih align, mungkin pekerjaan sampingan, mungkin kelas kecil, mungkin Sudah tulisan lah, itu sudah iya, berjalan ya. Tapi tulisan tuh kerennya kerennya kayak sorry Mas tak putus, kerennya tuh kayak gini loh. Andai aku tahu ini dulu sebelum aku kuliah hukum dan kuliah ah, notaris ya, iya lanjut ya. kuliah hukum dan lanjut kuliah notaris, aku akan memilih mungkin mendalami yang begini-beginian gitu loh. Exactly. Jadi Tapi ya nggak apa-apa jadi lah ya. jadi ini pelajaran buat kita untuk anak-anak kita nanti deh. Pentingnya untuk dapat Mhm. blueprint jiwa. Tahun Mhm. 2028 tahun bertumbuhnya Manda, yang kamu mulai tahun lalu mulai menemukan bentuknya penghasilan dari yang align mulai signifikan, mungkin sudah cukup untuk transisi pelan-pelan dari pekerjaan utama kalau kamu memang sedang di pekerjaan yang tidak align. Tahun 2029 tahun konsolidasi, 2030 tahun lompatan, tahun di mana segala usaha 4 tahun sebelumnya akan terlihat hasilnya secara nyata, bukan kebetulan, kamu sudah membangunnya pelan-pelan. Terus kemudian peluang pekerjaan yang cocok untukmu. Nah, satu, Hmm, Manda, dengerin Manda. oke. Konselor, konselor, Betul. pendamping spiritual untuk perempuan, Manda, bukan untuk laki-laki ya. Ya betul. Ya. Oke, perempuan dicatat ya. Terus penulis reflektif buku vlog. Nah, Ngeselin banget. founder komunitas sudah punya, praktisi Dan healing punya. pikiran tepat sekali, trainer motor udah mulai jalan, ya. Apa ini pendamping persalinan, postpartum atau pendamping pasca kehilangan? Oh, gitu. Ya untuk yang menenangkan-menenangkan kayak gitulah. Hmm, pengajar, pengelola tempat singgah sederhana, macam-macam lah ini. Soalnya yang terakhir itu yang pengelola tempat retreat itu ya, aku juga pingin sih. Itu aku Aktivis pembicaraan halus, di keluarga juga aktivis pengennya ke halus, depan begitu. Gitu. aktivis halus untuk isu perempuan. Nah, ada juga yang tidak cocok untukmu apa aja. Gerbang rezeki yang tersembunyi ada, pekerjaan Beneran bayangan juga ada, ya. tantangan dan penyembuhan. Yang keenam, tantangan dan penyembuhan itu ada detox energinya nanti, apa yang menguras hidupmu. Detox energi, terus kemudian yang menguras di area pekerjaan, tuh detail teman-teman. Detail Detail banget loh. sekali, termasuk protokol detox selama 21 hari itu dikasih semuanya. Kayak ini, dikasih semuanya, Mbak Manda juga dikasih. Nah, ada doa dan ritual personal, lengkap sekali. Bab tujuhnya itu Hmm. waktu dan ritme, siklus jiwa, garis waktu kehidupan. Jadi mulai 6 sampai 9 tahun, peristiwa kecil yang membentuk luka intinya Manda gimana, 16 sampai 18 tahun, 22 sampai 25 tahun, 38 sampai 44 tahun ini ada semuanya ya. Rekomendasi Hmm. hari dan tanggal baik ya, kode mimpi dan pertanda. Terus kemudian yang terakhir bab 8 tuh dapat pesan semesta, surat dari semesta. Ya, terus kemudian ada afirmasi personal dan action plan selama 12 bulan ke depan. Terus ada Hmm. tips biar rezeki meledak selama 1 bulan ke depan. Itu detail banget kemudian baru penutup. Inilah fungsinya memahami blueprint jiwa premium dan teman-teman nggak perlu bingung lagi misalnya punya anak apa ya potensi bakat tersembunyi untuk anak-anakku itu udah nanti dikasih detail. Yang basic aja Tahu cukup aja ya. detailnya ke Mas Hendra. Ha. Oke, Manda, luar biasa sekali. Apa yang ingin Keren Manda banget. terakhir sampaikan di sesi Blueprint Jiwa ini sebelum nanti kita akan ngobrolin tema selanjutnya. Ini Hmm. apa yang ingin disampaikan terkait dengan Blueprint ini? Mungkin seberapa manfaat untuk teman-teman semuanya, untuk anak-anak dan lain-lain. Hmm. Oke, baik, terima kasih. Saya senang sekali Mas Hendra sharing tentang produk ini, karena untuk saya pribadi itu sebagai waktu mengetahui itu pertama kali itu bahagia sekali. Meskipun saya sendiri sudah menerka-nerka dalam hasil renungan saya sendiri, itu sebagai suatu tambahan informasi yang seperti mengaminkan apa yang saya pikirkan, apa yang saya perjuangkan selama ini. Itu untuk memang saya yang sudah mempunyai perenungan sebelumnya. Tapi untuk teman-teman yang memang tidak mempunyai banyak waktu merenung ya, atau mungkin tidak punya arah ke sana, adanya blueprint jiwa ini sangat membantu sekali. At least kita punya gambaran besar seperti apa sih kita sebenarnya, blueprintnya itu, atau pembawaan atau kecenderungan atau benih-benihnya yang memang ditanamkan dulu di masa azali itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan kehidupan kita ke depannya itu seperti apa, biar tidak bingung, kok dari sini kok saya nggak nyaman ya, ke sini kok saya nggak nyaman gitu. uh,
tidak mengulangi kisah seperti saya yang mana adalah lulusan notaris PPAT yang harus buka kantor notaris, tapi malah jadi fasilitator meditasi, yang mana ada kegalauan-kegalauan dan gesekan di keluarga, harusnya ini, harusnya itu. Nah, itu bisa diminimalisasi dengan adanya blueprint jiwa yang kita ketahui sejak dini. Jadi semakin dini semakin bagus ya. Jadi Tapi biar biar itu kalau terbaca. izin Manda ya. Tapi menurutku bagi teman-teman mungkin ya, ini kalau Mhm, aku dari pengalaman pribadi ya. Misalnya kita dulu ya, kita kan tanpa blueprint, tanpa apa-apa gitu ya, mhm, tanpa human mhm. design, nggak kenal lah sama gitu-gituan. Ya, betul betul. Kalau misalnya kita itu dari muda udah biasa menabur kebaikan, berbuat baik, berkarma baik, terus kayaknya ya alam itu akan menselaraskan sendiri gitu ya. Betul betul Iya nggak betul sih? betul. Iya kan? Iya iya iya. Iya. Pasti itu. Pasti, maksudnya makanya tadi di depan aku sampaikan ini sebagai tambahan informasi yang untuk kita lebih yakin dalam melangkah aja gitu. Tapi kalaupun tanpa itu, dengan kita selalu berprasangka baik dan mengusahakan untuk berbuat baik, pasti juga akan memberikan dampak yang sama juga. Kenapa? Karena kan apa yang kita tanam, yaitu juga yang kita panen kan. Nggak mungkin kita nanam nanam benih jagung tumbuhnya stroberi kan nggak mungkin. Ya, sesimpel itu aja. Jadi adanya blueprint itu cuma untuk menambahkan pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri, itu salah satu media untuk kita secara pribadi lebih mengenal diri, tentunya diri kita sendiri ya, potensinya, kelemahannya di mana, lukanya di mana, kilasan inner wound-nya di mana, kilasan mungkin past life-nya di mana untuk yang mempercayai tentang past life dan se sebagainya. Tentu tidak dijadikan pijakan yang konkret dan mati dalam arti yang memang tidak bisa dirubah, itu nggak sama sekali. Uh, tapi cukup efektif dan cukup informatif untuk kita sebagai pribadi lebih melihat diri kita sendiri. Itu sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, tentu juga tidak menutupi kalaupun tanpa itu pun seperti apa yang tadi Mas Hendra bilang, dulu kita melangkah ya, orang-orang dulu terutama. Saya juga gitu, juga baru tahu juga baru beberapa hari yang lalu, kalau punya prasangka yang baik, niat yang baik, dan menanam hal-hal yang baik, tentu juga nanti akan menumbuhkan buah-buah yang rasanya manis juga gitu. Jadi gitu, intinya begitu ya teman-teman ya, jangan uh, berhenti untuk mengenal dirimu sendiri pakai cara apapun, bisa pakai Oke. dengan cara belajar kesadaran, bisa pakai dengan cara merenung, atau ditambah lagi dengan blueprint jiwa, aku rasa itu Hmm. lebih sempurna sih gitu. Oke, Itu sih teman-teman. Mas Andi. Terima kasih. Jadi itu obrolan saya sore ini dengan Mbak Amanda. Bagi teman-teman yang pengen dapat produk digitalnya, kalau Blueprint Jiwa yang basic itu nanti akan sekitar kurang lebihnya 17 halaman PDF. Ada sekitar eh 16 sampai 17 layer gitu ya. Terus untuk yang Blueprint Jiwa Premium nanti 46 halaman PDF, harganya 988.000. Kalau yang basic 288.000 aja. Itu yang basic itu udah banyak yang pesan, ribuan, 1.000 lebih sekarang yang pesan. Dan rata-rata, Wow. oh kalau belikan setelah beli itu Manda, mesti dia belikan suaminya, belikan anak-anaknya. Rata-rata gitu. Mereka puas banget ya. Jadi itu silakan dapetin di Mbak Dara atau admin Ngaji Rosa yang lainnya. Mbak Manda, terima kasih banyak atas Oke, obrolannya di sami-sami tema ini. teman, Kita ketemu lagi punten. di episode selanjutnya. Iya, terima Thank you. kasih.